Saya, Sauratul Heria, NPM A1A020045 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1B. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama mengenai akhlak. Dalam materi ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian akhlak, yang kedua adalah pembagian akhlak, yaitu akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Yang ketiga adalah keutamaan akhlak. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perangai, tabiat, atau tingkah laku. Secara terminologis, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah perangai yang melekat pada seseorang yang dapat mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Jadi, perbuatan yang dilakukan bukan berdasarkan keyakinan dalam jiwa, bukan disebut sebagai akhlak. Begitu pula ketika perbuatan yang dilakukan tidak secara spontan, melainkan dipikir-pikir terlebih dahulu atau dibuat-buat, misalnya saja seperti untuk pencitraan, tidak bisa dikategorikan sebagai akhlak. Ada 4 hal yang harus ada apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak. Yang pertama adalah perbuatan baik atau buruk. Yang kedua adalah kemampuan melakukan perbuatan. Yang ketiga adalah kesadaran akan kemampuan itu. Dan yang keempat adalah kondisi jiwa yang cenderung melakukan perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembagian akhlak. Berdasarkan sifatnya, akhlak ini dibedakan menjadi 2, yaitu akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Yang pertama adalah akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak terpuji berarti segala sikap atau tingkah laku yang baik. Akhlak terpuji ini dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang melekat pada jiwa manusia. Sedangkan maksud dari berakhlak terpuji berarti menghilangkan segala kebiasaan perbuatan tercela dan juga menghindarkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan diri pada adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya. Adapun contoh-contoh dari akhlak terpuji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah taubat. Taubat adalah menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukannya dan berusaha menjauhinya serta melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perbuatan yang dilakukan kepada manusia untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan serta kemungkaran sebagai implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syukur, yaitu sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh atas segala nikmat dan karunia yang diberikan olehnya serta menerimanya dengan ikhlas dan juga mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tawakal, yaitu sikap menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha. Apabila kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh akan tetapi juga masih gagal, maka hendaklah kita berdoa dan juga sabar agar Allah membuka jalan keluarnya. Yang kelima adalah sabar, yaitu sikap yang dapat menahan diri terhadap kesulitan yang dihadapinya. Sabar yang dimaksud ialah suatu sikap yang diawali dengan ikhtiar, kemudian diakhiri dengan ridho dan ikhlas apabila seseorang dilanda cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah qanaah. Qanaah yaitu merasa rela, menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Kemudian yang ketujuh adalah tawadu. Tawadu yaitu sikap merendahkan diri terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak tercela ini dikenal dengan sifat-sifat muhlikat, yaitu segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya pada kebinasaan dan juga kehancuran diri sendiri yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah pada kebaikan. Imam Al-Ghazali menerangkan 4 akal yang dapat membuat manusia melakukan akhlak tercela. Yang pertama adalah dunia dan isinya. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah setan. Dan yang keempat adalah nafsu. Akhlak mazmumah atau perbuatan akhlak tercela dapat dibagi menjadi 2, yaitu maksiat lahir dan juga maksiat batin. Yang pertama adalah maksiat lahir. Maksiat berasal dari bahasa Arab yaitu
yaitu maksiyah, yang artinya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berakal dan juga balik karena melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam, dan pelanggaran tersebut dilakukan dengan meninggalkan alat-alat lahiriahnya. Maksiat lahir dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah maksiat lisan, yaitu misalnya seperti berkata kasar, mengumpat, menghina, mencaci maki, dan lain-lain. Yang kedua adalah maksiat telinga, yaitu seperti mendengar orang yang sedang adu domba, orang yang sedang mengumpat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah maksiat mata, yaitu seperti melihat aurat dari perempuan atau laki-laki yang bukan mahram kita. Kemudian yang keempat adalah maksiat tangan, yaitu seperti mencuri, merampok, atau juga mempermainkan timbangan barang dagangan. Yang kedua adalah maksiat batin. Maksiat batin berasal dari hati atau digerakkan oleh tabiat hati. Sedangkan hati sendiri itu memiliki sikap yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau sesuatu yang mempengaruhinya. Maksiat batin lebih berbahaya daripada maksiat lahir karena maksiat batin ini tidak tampak oleh mata dan lebih sukar disembuhkan atau dihilangkan. Contoh dari penyakit batin yang dapat menyebabkan akhlak tercela adalah yang pertama takabur, yaitu sikap menyombongkan diri sehingga tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di semesta ini, termasuk juga mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh dari penyakit batin yang dapat mendorong akhlak tercela adalah yang pertama, takabur, yaitu sikap menyombongkan diri sehingga tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, termasuk juga mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syirik, yaitu sikap menyekutukan Allah dengan makhluknya dengan cara menganggap bahwa ada suatu makhluk yang menyamai kekuasaannya atau juga kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki kekuatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah nifak. Nifak yaitu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hati. Pelaku nifak disebut munafik. Yang keempat adalah iri hati atau dengki. Iri hati atau dengki adalah sikap kejiwaan manusia yang menginginkan bahwa kenikmatan dan juga kebahagiaan orang lain itu dapat hilang. Yang kelima adalah marah, yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya sehingga menimbulkan perilaku dan sikap yang tidak disenangi oleh orang lain. Pembahasan yang ketiga sekaligus pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keutamaan akhlak. Jadi ada banyak sekali keutamaan akhlak, termasuk yang pertama menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Yang kedua, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hari kiamat. Yang ketiga, berada di antara kesempurnaan iman seseorang. Dan yang keempat adalah mendapat derajat orang yang salat malam dan juga berpuasa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.